Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back YouTube video. Di tugas kali ini aku bakal membahas tugas besar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelumnya kenalin aku Adinda Putih Pertama dengan nomor NIM 2101040001 dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang website e-commerce serta cara menggunakan website e-commerce itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh, tentunya kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan e-commerce itu. E-commerce merupakan singkatan kata dari electronic commerce yang mencakup proses jual beli antara pengusaha dan konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin memudahkan diakses, baik itu lewat laptop, ponsel pintar, ataupun perangkat elektronik yang lain. Proses transaksi online semakin mudah dan digandrungi oleh orang banyak. Lalu, apa sih bedanya e-commerce dan marketplace? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Nah, berbeda dengan marketplace, e-commerce menggunakan website usaha kamu untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan produk. Berbagai macam produk bisa kamu jual, seperti fashion, elektronik, makanan, dan lain sebagainya. Namun, ada baiknya kamu fokus pada konsep penjualan agar bisa menarik minat pelanggan. Kamu hanya perlu menciptakan kategori dan katalog yang kompleks untuk memudahkan pencarian pelanggan. Oke, lalu apa sih manfaat e-commerce bagi perkembangan usaha kamu? Yang pertama tentunya bisa menghemat waktu lebih baik. Kini, transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional atau mendatangi toko fisik. Kamu bisa menggunakan e-commerce menjadi media digital yang bisa menghubungkan pebisnis dengan konsumen secara langsung. Tentu, waktu yang kamu miliki bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Nah, pelanggan setia tidak perlu menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantri atau membeli produk secara manual. Yang kedua tentunya bisa menjadikan bisnis lintas wilayah. Manfaat e-commerce bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Kemudahan e-commerce yang mengandalkan teknologi dan bisa mengirim barang via ekspedisi sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ekspansi usaha secara internasional atau lintas negara bisa terwujud berkat e-commerce ini. Selanjutnya, bisa dilakukan tanpa modal yang besar. Pengertian e-commerce memang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus adanya toko fisik. Kamu yang tidak memiliki modal untuk membuka toko fisik pun bisa melakukan transaksi penjualan e-commerce. Dengan modal yang terbatas saja, bisnis yang kamu jalani bisa memberikan keuntungan yang lumayan menguntungkan. Nah, manfaat e-commerce juga menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Manfaat e-commerce bagi usaha kamu adalah penawaran fleksibilitas tinggi untuk konsumen. Konsumen tidak memiliki batasan waktu dan larangan untuk melihat katalog produk kapan saja, di mana saja. Mereka bebas melakukan order dengan waktu 24 jam penuh setiap hari. E-commerce bisa menjadi tempat untuk menghadirkan variasi atau pilihan produk yang tidak terbatas. Dan yang terakhir bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang cepat menjadi tren jual beli di era digital. Kamu yang ingin mengembangkan bisnis menjadi lebih besar, sah-sah saja gunakan dan manfaatkan e-commerce untuk mencapai tujuan usaha kamu. Adanya e-commerce bisa meningkatkan sistem promosi atau branding usaha kamu lebih baik lagi. Terus,
Gimana sih cara membuat e-commerce atau plugin apa saja sih yang diperlukan untuk membuat sebuah website e-commerce? Yang pertama ada plugin utama WordPress dari link https WordPress. Kemudian ada plugin tema website, itu aplikasinya adalah EasyCommerce, merupakan plugin dari WordPress itu sendiri. Kemudian ada plugin WooCommerce dan ada plugin tambahan YITH WooCommerce Wishlist, dan yang terakhir ada aplikasi Sampipi. Dengan bantuan plugin dan aplikasi yang telah disebutkan, kamu bisa dengan mudah langsung membuat website e-commerce. Kemudian cara daftar e-commerce itu gimana sih? Yang pertama, kamu membuat dan memilih jasa penyedia hosting yang terpercaya. Kemudian, login ke member area dan memilih domain yang siap menjadi e-commerce. Yang ketiga, masuk ke control panel menggunakan password yang sudah dikirim ke email. Unduh WordPress dan plugin WordPress termasuk WooCommerce yang bisa membangun website e-commerce. Melakukan registrasi keuangan WooCommerce dengan melengkapi semua data seperti alamat, akun bank, jenis produk, dan sistem pengiriman. Lalu selanjutnya membuat tampilan website semenarik mungkin dan memasang produk yang hendak dijual pada calon pelanggan. Nah, ketika semua cara telah kamu lakukan, proses jual beli pun bisa terlakukan. Oke, mungkin untuk video selanjutnya aku bakal bahas gimana sih cara check out di website e-commerce yang aku buat. Nah, ini dia tampilan pertama yang akan tampil jika kamu bakal order di aku. Ada tulisan Sundanese Street Food. Kemudian untuk efisiensi waktu, langsung saja kita ke toko. Nah, di toko sendiri itu aku ada 5 kategori, yang mana masing-masing kategori itu terdiri dari 5 produk, total 25 produk. Nah, itu tuh kategorinya ada makanan pedas, makanan instan, makanan ringan, minuman instan. Nah, salah satu produknya ada bakso, ceker, cilok. Terus untuk minuman tuh kayak red velvet, taro, Thai tea, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk di slide kedua. Ini kumpulan produk-produk, ada kentang goreng, keripik bakso, keripik singkong, keripik sosis, kopi, nggak lupa juga ada mie instan, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita coba untuk baca ya, diklik satu-satu. Di sini juga dijelasin deskripsi tentang si produk, kemasan, berat, bersih, varian rasa, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya tuh ada produk terkait kayak gitu, kayak keripik talas, keripik sosis, yang satu kategori. Terus selanjutnya ini dia produk-produk dari toko e-commerce aku, dan ini di slide ketiga. Untuk slide ketiga juga ada Thai tea, raboki, topoki, ada teh daun telang juga. Oke, mungkin untuk efisiensi waktu, aku bakal kasih tutor gimana sih cara check out di website e-commerce yang aku buat. Nah, kita ambil contoh. Ini dimasukkan ke keranjang. Sebentar. Nah, ya.
Sambil menunggu kita coba klik ya yang lain. Nanti ini akan langsung muncul loh tagihannya. Misal kalau kalian order 1 maka total price listnya adalah 40.000. Nah kalau order 2 pasti jadi 80.000. Pokoknya ini tuh langsung menyesuaikan gitu. Oke, sepertinya bentar lagi sih udah ya. Nah, mari kita lihat ke keranjang. Nah, di keranjang nih langsung nanti ada produk-produk yang kita klik pilih itu. Nah, oke, di sini ada keterangan. Untuk kentang goreng 45.000, jumlahnya 1, maka subtotalnya 45.000. Ada bakso sapi keripik bakso dengan harga 20.000. Nah, satuannya 1, harganya totalnya pasti 20.000. Dan yang terakhir keripik talas dengan harga 20.000 juga. Nah, di sini langsung ada subtotal. Yang kemudian kalau udah setuju langsung kita check out aja. Selanjutnya untuk membantu pengiriman di sini ada detail tagihan, di mana ini tuh diisi nama depan, nama belakang, terus nama perusahaan kalau ada. Nah, diisi juga alamat lengkapnya kayak negara, alamat jalan, kota, provinsi. Ini dipilih buat memudahkan kurir atau jasa ekspedisi untuk mengantarkan makanan. Ketika sudah diisi semua dan disertakan informasi tambahan, bisa langsung klik buat pesanan. Di informasi tambahan itu bisa ditulis ingin apa, ditulis sesuai kebutuhan. Mungkin ini sudah disepakati. Setelah semuanya beres, langsung kita klik buat pesanan. Ini memakan waktu karena ini tuh tergantung dari kestabilan jaringan internet atau wifi yang digunakan. Jadi kalau misalkan jaringan internetnya sedang tidak stabil, otomatis dalam proses pembuatan pemesanan ini cukup lama. Oke, udah. Nah, ini pesanan diterima. Di sini dijelaskan nomor antrian, tanggal, alamat email, terus total. Nah, dengan metode pembayaran, bayar di tempat. Kemudian juga ada rincian biaya, rincian pesanan kayak makanan apa aja yang dipesan, berapa banyak jumlahnya, dan total. Dan yang terakhir ada alamat penagihan. Itu dia, kita langsung saja balik lagi ke beranda. Mungkin itu tadi cara check out dari website e-commerce